Joy Kids. Welcome back to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang ada di Jakarta, Palangka, Surabaya, atau dimanapun kamu berada. We are so happy to meet all of you. Sekarang sebelum kita mau memulai ibadah hari ini, kita mau yel-yel dulu nih biar kita semakin semangat. Oke, yang di rumah kita bangkit berdiri, Semangat, siap? Joy! Yes, yes, yes. I'm awesome. Oke, sekali lagi ya yang lebih semangat. Joy! Yes, yes, yes. I'm awesome. Berdiri bersama, let's praise Jesus together. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more. Come on Joy, tepuk tangan sama-sama. Jump, 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 jump. Come on Joy, let's sing it. Datang kepadanya, ku bawa hidupku. Dia menjadikan segalanya baru. Yuk angkat tangan kita sama-sama. Ku angkat tanganku dan ku bawa pujianku. Sebab hanya siapa? Sebab hanya Yesus yang terbaik. Come on Joy, are you ready? 1, 2, 3, let's go. Come on everybody sing. Bersorak, bertepuk tangan. Dialah yang terkuat, Dialah yang terhebat.
you God. Come on Joy, sama-sama kita tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Biarkan Dia maksud di depan kita. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Come on and sing it together. Mujizat masih terjadi. Ku letakkan imanku padamu Yesus. Ini hati kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur padamu Yesus. Ya, thank you Lord. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. You Joy, sama-sama nyanyikan. Engkau lebih tahu keperluanku dan harapanku. Engkau yang mengatur keperluanku. Katakan dengan ajaib. Yuk angkat tangan kita sama-sama sing it. Mujizat masih terjadi. Amin. Letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama nyanyikan. Mujizat masih terjadi. Amin. Letakkan imanku padamu Yesusku. Ini hati kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur padamu Yesus. Let's go. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on Joy, kita mau sama-sama tandahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau mulai buka suara kita. Say thank you Jesus. Thank you for His grace. Thank you for His faithfulness for us. Oh, thank you Lord for your faithfulness. Mujizat masih terjadi. Amin. Letakkan imanku padamu Yesusku. Hatiku tetap bersyukur. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Come on Joy, biar ini menjadi doa siap kita. Buka mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk cintamu, terima kasih untuk kasih-Mu untuk setiap kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami Tuhan. Engkau yang bimbing dan tuntun setiap kami di dalam nama Yesus. Joy yang siap sama-sama katakan amin. Nah, biar kita semakin semangat, kita mau main games dulu nih. Nama gamesnya adalah Dance Relay. Jadi nanti kita akan satu-satu punya gerakan, kita akan kombinasikan gerakan itu. Oke, siap? Oke, musik.
Sekali lagi ya. Oke. Nah, jadi adik-adik bener semua nggak gerakannya? Kita bisa lakukan gerakan itu sama-sama bersama kakak, adik, atau orang tua kita. Halo semua adik-adik, kita jumpa lagi untuk bisa dengerin firman Tuhan sama-sama di minggu ini. Dari sini Miss bisa ngelihat wajah-wajah yang semangat banget, wajah-wajah yang udah happy banget, yang udah excited banget untuk bisa dengerin firman Tuhan di minggu ini. Kira-kira kita mau belajar apa ya minggu ini ya? Dan judul dari firman Tuhan minggu ini yaitu God knows. Kita mau ucapin sama-sama dengan suara yang paling keras ya. 1, 2, 3. God knows. God knows artinya apa? Tuhan tahu semuanya, Tuhan tahu segalanya tentang kita. Dan sebelum itu, Miss mau tanya nih kepada adik-adik semua yang ada di sini. Siapa yang pernah berbuat baik? Boleh angkat tangannya. Siapa yang pernah berbuat baik? Angkat tangannya. Nah, semua nih. Semua angkat tangan, artinya kita semua itu pernah berbuat baik, bener ya? Kita semua pernah berbuat baik, do good things to others. Nah, contohnya apa sih berbuat baik kepada orang lain itu? Misalnya nih, bantu teman yang mungkin sedang nggak bisa pelajaran ya kan, itu juga termasuk membantu. Atau mendengarkan teman yang sedang kesulitan ya kan, yang sedang mungkin lagi sedih, itu juga namanya membantu orang lain. Terus mungkin ada teman kita yang nggak membawa pensil atau nggak membawa penghapus, kita pinjemin mereka, itu juga namanya good things ya, membantu orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, kita pasti pernah melakukan hal itu semua. Entah itu mungkin dari membantu orang tua kita di rumah, ya kan, kita mungkin bantuin orang tua kita yang mungkin kelihatannya sibuk banget. Ma, ada yang mau dibantu nggak? Anything I can help you or not gitu kan. Itu namanya membantu, juga membantu saudara kita yang ada di rumah juga ya kan. Mungkin mereka yang masih kecil, mereka masih perlu bantuan kita bantuin, itu juga membantu orang lain. So semua dari kita itu pasti pernah membantu orang lain, do good things to others. Nah, sekarang juga Miss mau tanya nih, setelah the second question is, siapa yang membantu orang lain itu ya dengan ingin meminta sesuatu. Misalnya contohnya nih, kita membantu orang lain supaya orang lain tuh memberi kita sesuatu. Nah, itu siapa yang pernah? Mungkin dari kita juga pernah melakukan seperti itu ya. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa kita saat kita melakukan sesuatu itu, kita melakukannya tanpa pamrih. Istilahnya kita membantu orang lain dengan ketulusan kita, nggak perlu orang lain tahu. Misalnya contohnya nih, oh kita sudah membantu orang lain, teman kita nih di sekolah, terus kita bilang, kemarin aku sudah bantu kamu di depan teman-teman yang lain, kemarin aku sudah bantu si A, aku sudah bantu si B. Nah, kira-kira perlu nggak sih kita kalau sudah membantu orang lain kita infokan ke semua orang? Itu nggak perlu ya. Karena hari ini kita mau belajar sama-sama super kebenaran kita, yaitu only God need to know our kindness. Kita mau ngucapin sama-sama ya kalimat ini ya. Only God need to know our kindness. So hari ini kita mau belajar bahwa saat kita memberi pertolongan kepada orang lain, saat kita memberikan bantuan kepada orang lain, kita nggak perlu, istilahnya kita nggak perlu pamer kepada orang lain, kita nggak perlu showing off. Ini loh, aku sudah bantu dia, ini loh, aku sudah bantu si A, ini loh, aku sudah bantu si B, atau apapun itu. Kita nggak perlu melakukan itu, karena apa? God knows. Sekali lagi apa? God knows. Nah, hari ini Miss mau membawakan sebuah cerita di dalam Alkitab, di mana ada seseorang ya, seorang tokoh dalam Alkitab, ya dia tuh tidak disebutin namanya, tapi ini sebuah cerita yang diangkat di dalam sebuah Alkitab kita, di mana seorang nabi yang bernama Nabi
Elisa. Kita mau ucapin sama-sama ya. Nabi siapa? Nabi Elisa. So waktu itu Nabi Elisa itu dengan bujangnya ya, yang namanya siapa? Namanya bujangnya Gehasi ya. Elisa dan Gehasi. Nah Elisa dan Gehasi ini dia ini menuju ke sebuah kota yang dinamai kota itu kota Sunem. Nah di Sunem itu ada tinggal seorang wanita yang kaya raya. Ya, kaya raya. Dia kaya itu artinya dia punya segalanya gitu kan. Nah, tapi seorang perempuan ini dia melihat nabi tersebut, Nabi Elisa dan Gehasi pada waktu itu di kota tersebut. Dan perempuan tersebut, ya perempuan yang kaya ini, dia mengundang Elisa dan bujang tersebut, mengundangnya untuk makan. Ceritalah cerita. Akhirnya dia tahu, oh Elisa ini adalah seorang nabi. Dia ini sering untuk datang ke kota tersebut untuk menyembuhkan, melakukan mujizat dan lain sebagainya. Setelah dia mendengar itu, dia ini bilang kepada suaminya, ya karena dia ini perempuan kaya, dia pasti punya suami yang kaya juga. Nah dia bilang, ini ada seorang nabi yang namanya Nabi Elisa. Dia ini suka loh, sering datang ke kota kita, kota Sunem ini. So kenapa nggak kalau misalnya kita menjamu mereka dengan cara apa? Menyiapkan kamar di rumah kita, menyiapkan ada ranjangnya ya kan, ada mejanya, sehingga mereka itu ketika mereka datang ke kota ini, mereka itu punya tempat untuk istirahat. Dan akhirnya suaminya menyetujuinya. Oke, kamu bisa nih ngelakuin itu. So yang dilakukan oleh perempuan tersebut, dia melakukan yang terbaik. Dia nyiapin kamarnya, nyiapin bednya, ranjangnya gitu ya, nyiapin mejanya dan semuanya. Jadi ketika setiap kali Nabi Elisa datang ke kota tersebut, dia nggak perlu bingung mau tinggal di mana karena ada kamar dari perempuan tersebut ya. Jadi sudah disiapin. Oke. Nah, Nabi Elisa ini dia ini kan merasa sudah dikasih kamar ya kan, dia merasa sudah diberkati oleh perempuan tersebut. Dan Nabi Elisa ini bilang nih, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk kamu kepada ibu tersebut. Nah ibu itu merasa nggak usah Nabi Elisa, saya ini sudah punya semuanya, jadi saya nggak perlu apa-apa. Nah tapi Nabi Elisa ini masih bertanya nih kepada Gehasi, kepada bujangnya, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh ibu perempuan tersebut, ibu kaya tersebut, apa yang dibutuhkan kira-kira. Nah Gehasi ini mulai berpikir, apa ya, dia punya rumah, dia punya ini, dia punya itu, dia punya segalanya. Terus dia benar-benar berpikir, oke, yang dia nggak punya itu adalah anak, ya dia nggak punya anak. So dia bilang kepada Nabi Elisa, dia bilang, Nabi Elisa, perempuan tersebut nggak punya anak, gimana kalau kita memberikan dia anak. Oke, akhirnya Nabi Elisa ini bilang nih kepada ibu tersebut, ya ibu, di waktu yang ini yang sudah ditentukan oleh Nabi Elisa, dia kasih mujizat nih kepada ibu tersebut. Ibu akan mendapatkan seorang anak. Dan dia happy dong ya, dari yang nggak punya anak, akhirnya dia punya anak ya kan, happy banget nih ibu. Nah satu kali anak itu sudah besar ya kan, pada waktu suatu kali anak itu pergi nih kepada bapaknya, kepada ayahnya di ladang ya untuk menemui bapaknya tersebut. Tapi tiba-tiba waktu perjalanan itu berteriaklah ayahnya, bapaknya berteriak, aduh anaknya tiba-tiba apa? Kepalanya sakit katanya. Anaknya kepalanya sakit terus dibawanya kepada ibunya. Nah ketika dibawa kepada ibunya ternyata anak tersebut tiba-tiba sudah nggak bernapas, sudah kehilangan nyawanya. Terus perempuan tersebut, ibu ini kan pasti sedih lah ya, pasti sedih, pasti nangis. Dia bingung apa sih yang harus dilakukan. Akhirnya dia mulai berpikir, oke, aku mau pergi kepada Nabi Elisa lagi. Dia pergi ke Nabi Elisa, dia mencari Nabi Elisa lagi. Dan akhirnya dia berjumpa dengan Nabi Elisa. Nah ketika dia berjumpa dengan Nabi Elisa, Gunung Karmel waktu itu Nabi Elisa ada di sana. Nah di sana dia berjumpa dengan
Nabi Elisa, terus Nabi Elisa dari jauh dia ngelihat, oh ada perempuan tersebut. Apa yang dibutuhkan perempuan itu? Coba kamu tanyakan. Nah ketika dia datang nih, terus perempuan tersebut mulai nangis. Nabi Elisa, aku nih sebenarnya pada awalnya aku nggak perlu anak. Aku sudah punya semuanya, tapi kamu kasih aku anak. Ya kan, aku nggak minta anak itu, tapi kamu kasih aku anak. Tapi ternyata anak itu sekarang sudah kehilangan nyawanya, tiba-tiba meninggal karena sakit. Terus ini gimana? Kenapa kamu kasih aku pengharapan, tapi kamu habis gitu anak itu sudah nggak ada. Dia mulai nangis, dia merasa menyesal, kenapa kamu kasih aku ini, tapi ternyata harapan yang udah kamu kasih ternyata udah nggak ada. Akhirnya Nabi Elisa mulai berpikir, akhirnya oke, Gehazi kamu menuju ke rumah anak tersebut, aku akan datang bersama dengan ibu ini, menyusul. Ya kan, dia datang nih, dia perjalanan Gehazi dulu, ya, terus disusul oleh Nabi Elisa berserta dengan perempuan tersebut, ibu dari anak tersebut. Terus ketika dia masuk ke dalam kamarnya dan melihat anak itu terbaring di atas tempat tidurnya, nah Elisa menutup pintu dan dia mulai berdoa kepada Tuhan. Dia mulai berharap kepada Tuhan, Tuhan kasih mujizat Tuhan. Terus dia menelungkup di atas badan dari anak tersebut, ya kan? Dia mulai berdoa dan ternyata akhirnya anak itu mulai hangat badannya. Dia terus berdoa. Akhirnya anak tersebut mulai bernapas lagi. So inilah mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa, tentunya dengan Tuhan yang berikan mujizat itu kepada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa bilang ini adalah anak ibu. Dan ibu itu sujud di hadapan Nabi Elisa dan membawa anaknya keluar. Nah tadi itu adalah sebuah cerita yang kita dengerin sama-sama, di mana ada seorang perempuan kaya yang dia memberikan yang terbaik, ya kan, dia memberikan bantuan kepada seorang nabi yang namanya Nabi Elisa. Nah ketika ia berbuat baik kepada Nabi Elisa, dia nggak meminta apa-apa, dia nggak meminta imbalan, dia nggak meminta reward atas apa yang dia lakuin. Tapi ketika ada masalah, ada tantangan, ternyata dia juga datang kepada Nabi Elisa lagi dan akhirnya dia mendapatkan reward yang luar biasa. Ya kan, dia mendapatkan anak dan setelah itu dia juga mendapat kesempatan di mana anak itu bisa ada mujizat, ya kan, disembuhkan dan bisa dibangkitkan dari kematiannya. Oleh karena itu saat adik-adik semua nih ya, kita pasti pernah melakukan hal-hal yang baik kepada orang di sekitar kita. Tapi sometimes kita juga ketika kita melakukan itu, mungkin orang tersebut nggak memberikan rasa terima kasihnya, ya kan, nggak bilang say thank you kepada kita. Kita mungkin pernah ngalamin hal yang seperti itu, tapi nggak usah khawatir, nggak usah bingung, karena apa? Tuhan itu tahu. Tuhan itu yang paling ngerti apa yang kita lakuin. Kita berbuat baik kepada orang lain, nggak perlu kita harus diakui ya. Kita nggak perlu, sometimes kita mungkin bisa misalnya diejek-ejek, ya kan. Kita pernah mungkin dihina atau melakukan hal, ya apapun itu. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu tahu semuanya. Apa yang kita lakuin yang baik kepada orang lain itu Tuhan tahu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu bingung kalau apa yang kita lakuin itu misalnya nggak kelihatan, ya kan, nggak di say thank you atau apapun. Kita harus tahu bahwa Tuhan pasti akan kasih kita reward nantinya. So adik-adik semua, kita mau baca super kebenaran kita hari ini ya, sama-sama ya. Super kebenaran kita hari ini yaitu only God need to know our kindness. Only God need to know our kindness. So nggak usah bingung orang lain nggak ngerti, ya nggak usah bingung orang lain nggak tahu tentang apa yang kita lakuin, yang baik yang kita lakuin. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan. So kita harus lebih happy, ya kan, karena kita ini manusia ini kita nggak bisa ngelihat Tuhan, ya tapi Tuhan itu bisa melihat semua kita, adik-adik semua, karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa, dan ada reward yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita semua, buat adik-adik semua, saat kita memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita.
adik-adik, kita sama-sama ucapkan sumber kebenaran kita. Only God need to know our kindness. Sekali lagi, only God need to know our kindness. Dan ayat penuntun kita hari ini kita ambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37 or 2 Kings 4 verse 8 until 37. Dan ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Efesus 6 ayat 8. Ingatlah bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, akan menerima balasan dari Tuhan untuk hal-hal baik yang dilakukannya. Or Ephesians 6 verse 8. Remember that the Lord will reward each one of us for the good we do, whether we are slave or free. Ibadah kita sudah selesai, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik sama kami Tuhan, dan kiranya Engkau terus menyertai kami. Sekarang kami akan melakukan segala aktivitas kami, Engkau yang bantu jaga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Dan ibadah Joy sudah selesai, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you next week, bye-bye.